'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Ik heb altijd gezegd dat ik ervoor openstaan, maar zolang iemand naar mij komt, of de bond komt die naar mij toe, dan hoef ik daar niet over na te denken. En ik heb het met mijn zaakwaarnemer ook gehad en eerlijk gezegd van, dat zijn mijn roots, weet je, dus ik zou niet zeggen geen nee tegen, dus... Kevin Dix beri kode yes ke timnas Indonesia. Timnya menang besar di kualifikasi UCL. Penyerang Ganas ini dipanggil Shin Taeyong ke timnas Indonesia U23 gara-gara banyak pemain yang tidak dilepas oleh klub. Simak selengkapnya di sini. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Ya, Kevin Dix yang masih memiliki darah Indonesia memberikan lampu hijaunya kepada PSSI jika dirinya bersedia bela timnas Indonesia. Keterbukaan Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia ia sampaikan pada beberapa bulan silam. Bahkan Kevin Dix berpeluang bermain di liga kompetisi teratas Eropa, yakni Liga Champions Eropa. Tim Kevin saat ini sedang berjuang di babak kualifikasi Liga Champions Eropa atau UEFA Champions League. Apabila menang di ronde 3 kualifikasi UCL 2023-2024, maka akan masuk babak grup. Musim lalu FC Copenhagen juga berhasil masuk babak grup. Selain itu, apabila Kevin benar-benar bersedia membela timnas dan PSSI mengurusnya, ia bisa menjadi pemain utama dan pertama asal Indonesia yang bermain di UCL. Kode yes diberikan Kevin saat wawancara dengan salah satu sepak bola muda Indonesia yaitu Yusa Nugraha pada 13 September 2020 silam. Aku akan pikirkan serius untuk itu dan kemungkinan besar aku jawab yes, kata Kevin. Nah, pada laga kualifikasi UCL 2023-2024 ronde kedua, FC Copenhagen menggulung Brady Balik 6-3 dan Kevin di leg kedua tampil sejak menit awal. Tapi saat babak kedua, Kevin diganti dan berpeluang menjadi starter ketika menghadapi Sparta Prague ronde 3 kualifikasi UCL. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Penyerang Ganas ini dipanggil Shin Taeyong ke timnas Indonesia U23 gara-gara banyak pemain yang tidak dilepas oleh klub. Iya, penyerang Ganas milik Persita Tangerang Esal Syahrul dipanggil Shin Taeyong ke timnas Indonesia U23 gara-gara banyak pemain yang tak dilepas sang klub. Nah, sekedar diketahui, Shin Taeyong mengalami kendala jelang memimpin skuad timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand nanti pada 17 sampai 26 Agustus 2023. Penyebabnya karena banyak klub yang tak rela melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23. Alasannya selain karena tenaga para pemain dibutuhkan di lanjutan Liga 1 2023-2024, Piala AFF U23 2023 juga tak masuk dalam agenda dari FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sudah tahu klub-klub mana saja yang keberatan melepas sang pemain. Karena itulah Erick Thohir mengatakan biar Shin Taeyong yang mengungkapkan secara detail perihal pemain-pemain mana saja yang akan dipanggil. Ya, perihal pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, silahkan tanya ke Shin Taeyong. Saya sudah tahu siapa saja pemain yang dipanggil, tapi Coach Shin Taeyong yang berhak berbicara lebih detail, kata Erick Thohir. Per hari ini Coach Shin sudah tahu siapa saja pemain yang dilepas dan tidak dilepas oleh sang klub. Soal kepastian pemusatan latihan biar klub dan tim nasional yang akan bernegosiasi, kata Erick Thohir. Berdasarkan pernyataan tadi, ada sejumlah personel di lini depan timnas Indonesia U23 yang kemungkinan absen di Piala AFF U23 2023. Mereka adalah Ramadan Sananta dari Persis Solo, Fajar Fatur dari Borneo FC, dan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Dan di informasi bola yang terakhir, curhat pelatih timnas Vietnam U23 yang mengalami nasib seperti Shin Taeyong jelang Piala AFF U23 2023. Ya, curhat pelatih timnas Vietnam U23 yang mengalami nasib seperti Shin Taeyong menjelang Piala AFF U23 2023. Hoang Antoine yang melatih timnas Vietnam U23 kesulitan mendapatkan pemain yang dipanggil olehnya karena tak direstui oleh klub mereka. Piala AFF U23 2023 akan segera digelar pada bulan Agustus ini. The Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, sudah mulai mengumpulkan skuadnya untuk melaksanakan latihan sejak 29 Juli 2023.
Namun demikian, tidak semua pemain yang dipanggil Hoang Antoine yang bisa bergabung sejauh ini. Latihan dilaksanakan di tengah musim Liga Vietnam, jadi klub-klub enggan untuk melepas para pemainnya. Atas situasi inilah Hoang Antoine pun mengeluh sebab dirinya tak bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menjelang Piala AFF U23 2023 lantaran para pemain yang dipanggil olehnya masih ditahan oleh klub. Saat daftar pemain resmi sudah ditetapkan namun klub belum melepas para pemainnya, pelatih terpaksa melakukan perubahan, kata Hoang Antoine sebagaimana dilansir oleh The Tau 247. Timnas Vietnam U23 akan mengalami masalah besar jika tidak diperkuat pemain terbaik. Saya terpaksa memilih pemain muda. Tentu saja pemain usia 17 dan 18 tahun kurang spesial dibandingkan 20-23 tahun, ujarnya. Situasi ini mirip dengan yang pernah didalami oleh Shin Tae-yong. Sang pelatih asal Korea Selatan tidak punya opsi yang banyak lantaran Liga 1 2023-2024 masih bergulir pada saat ini. Shin Tae-yong sendiri masih belum mengumpulkan para pemainnya hingga kini karena terganjal izin PSSI kepada klub. Padahal ajang Piala AFF U23 2023 akan digelar pada 17-26 Agustus 2023 mendatang. Pandit asing soroti Timnas Indonesia, masalah besar bagi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pakar sepak bola Vietnam Doan Min Suong menganggap Timnas Indonesia menjadi masalah besar untuk negaranya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut skuad Garuda dan Vietnam punya peluang yang sama untuk lolos. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk bertemu dengan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tim besutan Shin Tae-yong harus mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama. Andai skenario memenangkan laga melawan Brunei sesuai dengan rencana, maka Timnas Indonesia masuk ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Nantinya tim besutan Shin Tae-yong berada satu grup bersama Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Sementara Doan Min Suong menilai Vietnam mendapatkan keuntungan berada di grup F dibandingkan tim lainnya. Meski berstatus tim kedua terbaik, tetapi Vietnam tak boleh melupakan timnas Indonesia. Ya, kalau dibandingkan dengan grup lain, maka Vietnam dapat dianggap mendapatkan keuntungan. Meskipun Vietnam berada di grup nomor 2 ya, yang terbaik, tetapi jangan lupakan Indonesia, kata Doan Min Suong. Doan Min Suong mengatakan Vietnam dan timnas Indonesia punya peluang 50-50 untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menjelaskan pertandingan akan sangat menegangkan dan juga sengit ketika timnas Indonesia bertemu dengan Vietnam. Ya, peluang kedua tim adalah memang 50-50. Pertandingan akan sangat menegangkan dan pasti akan sengit nantinya. Nah, sebelum berhadapan dengan Vietnam, timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam terlebih dahulu. Nantinya kedua tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali, yakni pada 12 dan 17 Oktober 2023 mendatang.